Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Ya pemirsa, sudah setahun sejak wabah COVID-19 menginfeksi Indonesia. Dampak COVID-19 dirasakan semua orang dan pemerintah bahkan memberlakukan PSBB. Kebijakan ini mengorbankan roda perekonomian demi menyelamatkan nyawa manusia. Seberapa besar dampak ekonomi dalam bayang-bayang pandemi COVID-19? Kita simak dalam infografis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, di mana ini merupakan angka atau data pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020, di mana kita lihat pada kuartal 1 di tahun lalu, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh positif 2,97%. Namun pandemi COVID-19 langsung saja melemahkan ekonomi Indonesia, di mana pada kuartal kedua ekonomi Indonesia tumbuh negatif 5,32%. Meskipun mampu mengalami perbaikan, pemirsa, pada kuartal 3 levelnya di minus 3,49%. Dan hingga kuartal 4 2020 perlahan-lahan ekonomi Indonesia mulai bangkit, di mana pertumbuhan ekonomi mengalami penguatan ke level minus 2,19%. Setidaknya masih lebih kecil dibandingkan level negatif di kuartal-kuartal sebelumnya. Indonesia mengalami resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Resesi ditandai dengan pertumbuhan ekonomi minus 2 kuartal berturut-turut. Akan tetapi hal tersebut tak hanya dirasakan Indonesia, namun hampir seluruh negara di dunia. Akan tetapi penanganan kesehatan yang lebih siap, vaksin yang sudah mulai diberikan, dan kembali bergeraknya konsumsi rumah tangga akan menjadi hal yang paling membedakan di tahun 2021 ini dengan tahun 2020 lalu. Pemerintah menegaskan prospek ekonomi Indonesia tahun 2021 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020, meskipun pandemi COVID-19 masih berlangsung. Virus corona menghentikan roda bisnis dari beberapa kegiatan perekonomian, termasuk juga sektor industri yang memang tidak bisa berjalan dengan hanya work from home saja. Ada beberapa perusahaan yang bahkan melakukan PHK atau memotong gaji karyawannya, dan dengan demikian maka ekonomi dari industri tersebut terpaksa harus mengalami penurunan selama masa COVID-19. Lantas sektor apa saja yang terdampak? Langsung saja kita lihat dalam grafis kedua, di mana ini merupakan sektor terdampak dari pandemi COVID-19. Yang pertama adalah sektor pariwisata, jelas sekali ini mengalami kerugian 10 triliun rupiah. Kemudian yang kedua adalah sektor manufaktur, di mana dampak-dampaknya adalah pemutusan hubungan kerja, kemudian ekspor-impor yang mengalami hambatan, dan penjualan produksi yang mengalami penurunan. Dan tidak juga bisa kita lupakan sektor UMKM, di mana ini juga berimbas pada penutupan usaha kecil, kemudian juga penurunan modal, serta peluang bisnis yang terhambat dengan adanya keterbatasan dari bisnis-bisnis dan juga roda perekonomian di tengah pemberlakuan pembatasan di pandemi COVID-19. Kemudian juga tidak hanya sektor real saja, pemirsa, ternyata sektor keuangan juga merasakan dampaknya dari pandemi COVID-19, di mana pada kuartal 2 2020 mengalami pertumbuhan negatif 10,3%, meskipun di kuartal 3 sudah mampu mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,59%. Dan virus corona tidak hanya memiliki dampak kesehatan, dampak virus corona bagi perekonomian Indonesia juga tidak main-main. Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan dalam situasi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Di mana penyebab dari hal ini diantaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Pandemi COVID-19 juga telah menimbulkan gejolak besar bagi perekonomian, di mana dampaknya berkelanjutan, dari mulai pengurangan tenaga kerja hingga munculnya angka kemiskinan baru. Lantas seberapa besar pengangguran melahirkan kemiskinan di Indonesia? Langsung saja kita ke grafis yang berikutnya, di mana ini merupakan pengangguran dampak kemiskinan, di mana di pengangguran kita lihat dampak dari COVID-19 adalah 29,12 juta jiwa. Kemudian 24,07 juta pekerja bekerja dengan pengurangan jam kerja. Sementara itu 5,09 juta menganggur, lapangan pekerjaan terbatas, dan juga angka pekerja yang mengalami peningkatan. Sementara dari sisi lain, dari sisi kemiskinan, jumlah penduduk miskin ini mencapai 27,55 juta jiwa. Di Maret 2020 naik 9,78%, kemudian September 2020 ke angka 10,19%. Dan UMKM juga mengalami hambatan sehingga bisnisnya agak tersendat dan akhirnya bahkan mengalami ketidaklancaran di tengah pandemi COVID-19. Ya, pandemi dorong kondisi ketenaga kerjaan Indonesia terpuruk dan sebabkan angka kemiskinan melonjak. Akan tetapi pemerintah terus berupaya membalikkan keadaan.
di mana sepanjang tahun 2020 lalu pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 695,2 triliun rupiah untuk program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Upaya pemerintah tersebut telah berhasil melindungi masyarakat tidak hanya dari kalangan miskin dan rentan, namun juga dari kelas menengah. Dan pandemi juga erat hubungannya dengan kesehatan yang menurunkan produksi ekonomi di tengah pandemi. Sehingga beberapa hal muncul, baik positif maupun negatif, bagi sektor kesehatan maupun perekonomian secara umum. Dan kita lihat di grafis berikutnya, pemirsa, di mana ini merupakan dampak ekonomi dan kesehatan. Di antaranya adalah pemerataan kesehatan dan ekonomi selama pandemi, kemudian perkembangan teknologi digital selama pandemi yang tentunya kita tahu juga ini sangat masif sekali digunakan di tengah pandemi karena orang tidak bisa kemana-mana begitu ya, di tengah keterbatasan. Kemudian juga bantuan sosial bagi para pekerja dan juga UMKM serta pemberlakuan kesehatan di tiap tempat umum yang tentunya ini sebetulnya memiliki dampak yang cukup positif juga bagi kesehatan masing-masing warga. Sementara itu pandemi ini menjadi semacam alarm pengingat bahwa kesehatan dan perbaikan ekonomi sangat penting bagi kelangsungan sebuah negara. Di mana pandemi sekarang ini turut berkembang pelayanan kesehatan secara digital dan juga sistem pembayaran digital yang mempermudah aktivitas masyarakat. Dan diharapkan sesudah pandemi berakhir nanti, teknologi digital kesehatan ini dapat terus dikembangkan agar momentum ini tentunya dapat menjadi hikmah di balik tantangan kesehatan selama masa pandemi. Dan itu pemirsa beberapa hal yang bisa saya bagikan terkait 1 tahun pandemi COVID-19 dalam sejumlah grafis yang sudah kami sajikan tadi. Semoga bisa menambah informasi dan juga referensi untuk Anda. Dan tentunya jangan kemana-mana pemirsa karena ADX Precision Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.